Solat ini karena dia adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, solat itu adalah mukhatabatun bainal abdi war rabb, khusus pembicaraan seorang hamba dengan Allah. Itu solatnya. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah langsung menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Athna alayya abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Maliki yaumiddin, raja yang pemilik hari kiamat, maka Allah SWT mengatakan hambaku majadani abdi, dia memposisikan aku pada posisi yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadza li wa li abdi, ini milikku, maksudnya iyyaka na'budu ini milik Allah, penyembahan. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, ini milik hambaku, dia boleh minta tolong dengan aku. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, para nabi-nabi, syuhada, siddiq, dan juga orang-orang yang saleh, yang mereka ini adalah penghuni surga Firdaus A'la, ya, surga yang tertinggi. Maka kata kita mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan orang yang telah Engkau murkahi, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Kata Ibnu Abbas, maghdubi alaihim waladdallin adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maghdub orang-orang Yahudi yang dimurkahi karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikutin. Waladdallin, dol adalah sesat, orang-orang Nasrani karena mereka mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak, ya, seperti itulah. Nah, di sini kalau kita baca Al-Fatihah, kita langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW yang mengatakan aqrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid, ya, paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah komunikasi kalian, doa kalian kepada Allah. Jadi memang sholat itu adalah luar biasa, gerakan-gerakan yang khusus. Makanya kata para ulama, sholat itu diperintahkan dalam agama karena dia adalah pembicaraan langsung dengan Allah SWT. Dia amal awal yang dihisab hari kiamat. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Dia dan banyak kelebihan sholat ini bisa membersihkan dosa dan seterusnya. Maka sudah semestinya seorang hamba menjaga kekhusyuannya, menjaga kekhusyuan. Khusyuk ini sederhananya bahasa Indonesia adalah fokus, ya, fokus. Bagaimana supaya kita bisa fokus, nikmatin apa yang sedang kita lakukan. Itu jawaban sederhananya. Jadi kalau bahasa sederhana gini, biasanya kalau saya kasih contoh makanan mudah difahami, ya. Kalau kita lagi makan nasi sama tempe, walaupun lagi pengen ayam, jangan dibayangin ayamnya, tempenya jadi nggak enak. Langsung paham nggak? Alhamdulillah, gitu. Kalau makanan langsung top, ya, gitu. Lah iya, tempenya nggak enak tuh. Kalau kita targetnya tadi ayam, ayamnya lagi habis, kita gerutu. Waduh, coba tadi ayamnya, nggak enak tempenya masuk. Itu namanya fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakan. Itu bahasa sederhananya supaya mudah difahami, itu khusyuk, gitu kan? Jadi kalau lagi sholat, memang khusyuk. Khusyuk itu gimana? Fokus, nggak pikir yang lain. Seperti tadi, kan itu. Jadi memang dia akan lebih konsentrasi di situ. Baik, untuk khusyuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang kalau saya garis besarkan ada 2 poin. Yang pertama, sisi batin ruhiyah, ruh kita, gitu kan. Yang kedua, fisik dan tempat. Kalau secara ruhiyah, memang kita harus membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dan kita harus lebih mengerti bacaan-bacaan yang sedang kita ucapkan. Kita penuhi syarat-syarat dan rukun sholat, bacaan dan gerakannya benar, gitu kan. Ini semua berpengaruh nih, berpengaruh, ya. Maka kalau ini sudah kita persiapkan dengan cara melatih. Beda ya, kalau ada orang yang ngomong ditata bicaranya. Saya akan datang ke rumah Anda sebentar. Contoh. Dengan ada orang yang ngomong, saya sebentar ke rumah kamu. Misal, terlalu cepat. Beda, kita akan lebih nyaman menangkap dan lebih jelas bagi orang yang bicara dengan kosakata tadi yang tertata rapi. Seperti itu. Jadi kata para ulama, kalau mau belajar fokus, belajar dimulai dari mengatur kata-kata, mengatur gerakan tubuh, gitu kan? Ini masuk di dalamnya semua. Orang yang terbiasa tenang dalam melakukan satu perbuatan itu lebih mudah fokus dibandingkan orang yang terlalu, ya, buru-buru. Ya, semuanya harus diselesaikan dengan cepat, tapi tidak ada kerapian di situ. Di sini juga bukan saya bahasakan lamban, ya, bukan lamban. Ada orang
subhanallah tepat waktu tapi rapi. Kalau lamban lain, lamban juga sebuah hal yang negatif. Ya. Lama sekali kalau perbuatan itu tidak baik. Tapi di sini maksudnya adalah tidak lamban, tidak juga terlalu tergesa-gesa. Gitu kan? Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan, supaya tidak fokus dalam pekerjaan itu. Coba latih kosakata yang kita ucapkan tertata. Coba latih fisik kita terbiasa untuk melakukan satu kegiatan. Kita bisa bergerak cepat, tetapi di sini diikuti dengan fokus, dengan kegiatan-kegiatan, dengan gerakan-gerakan yang tepat. Itu dimulai dari situ. Gerakan tangan, mengambil benda, mengambil ini. Ada orang subhanallah setiap pegang barang mau ambil jatuh, ada yang jatuh. Korek kantongnya ada saja yang jatuh. Ini orang tidak fokus nih, gitu kan? Tapi kalau orang fokus dia tahu dari awal pada saat dia mau taruh sesuatu di kantongnya, dia tahu kantong sebelah kanan misalnya sering dikorek sama dia. Maka uang-uang kecil yang biasa diambil ditaruh di kantong kanan. Yang jarang disentuh sama dia ditaruh di kantong kiri, darurat saja. Maka dia tahu pada saat dia masukkan tangannya dia tahu uang yang dia mau tarik. Bahkan subhanallah ada orang karena fokusnya, kalau dia lipat di kantongnya beberapa uang, mungkin ada 10 ribu, 20 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dia bisa tahu kalau dia korek yang mana tuh, karena ditata 2 ribu bagian dalam, 5 ribu, itu saking fokusnya. Ini contoh ya, hal sederhana tapi fokus gitu ya. Orang seperti ini itu akan terbiasa dalam dirinya untuk kosakata yang baik, yang teratur rapi, gerakan tubuh juga yang baik. Nah ini semua akan berpengaruh ke dalam sholat. Kapan kita tarik ke sholat nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, berhenti. Bahkan Nabi SAW dikatakan sunnah beliau setiap kali titik dalam ayat Al-Quran pasti berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Beliau nafas dulu baru masuk lagi Ar-Rahmanir Rahim. Terus kita juga nyaman tuh kalau sholat di belakang imam yang tenang gitu kalau baca. Daripada imam Masya Allah kayak kumur-kumur gitu kan. Sudah baca Inna A'taina dan luar biasa speednya 120 gitu. Gak bisa difaham apa yang dia lakukan gitu. Saya sampai pernah keluar dari sebuah masjid karena cepatnya luar biasa gitu. Bacanya cepat sekali, kita tidak sempat dengar apa yang dia baca, ruku sujudnya cepat sekali, maka ini sudah mengganggu. Saya pindah masjid lain gitu. Ini gak bisa, gimana caranya mau sholat begini? Gak mungkin gitu. Seseorang kalau lagi dipanggil sama atasannya, anggaplah kalau kita sekarang mungkin upacara, ada orang upacara, pasti diatur tuh cara jalannya, ya, cara ngomongnya. Kenapa? Berhadapan dengan pimpinan. Misal contoh, Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, orang yang faham tentang kekhusyuan sholat adalah orang yang seperti sedang diutus bersama dengan beberapa temannya menghadap seorang raja. Maka akan ada orang dari 4-5 orang yang diutus ini menjadi pembicara, dan yang lainnya akan tenang mendengarkan. Lalu dia pun pembicara ini adalah orang yang paling pintar berbicara, yang paling santun pada saat menatapkan matanya, mengucapkan kata-katanya, menggerakkan tangannya, semua bahasa tubuhnya ini baik gitu. Maka pastinya si raja akan menerimanya, kata beliau. Dan begitulah dalam sholat, begitulah di dalam sholat. Nah, jadi memang kita harus di situ secara fisik. Kemudian gerakan-gerakan sholat, bacaannya dibahasakan dengan tenang. Ruku Allahu Akbar, tenang. Subhana Rabbiyal Azim, 1. Subhana Rabbiyal Azim, 2. Tenang, tidak usah buru-buru, nggak ada yang mau dikejar, gitu kan? Fokus coba, maka itu akan lebih baik. Ini secara fisiknya. Ya, jazakallah khair. Jadi ini satu poin untuk khusyuk itu. Selain terbiasa menata diri dan kosakata yang baik, teratur, tidak tergesa-gesa, tidak juga terlalu lamban, juga kita ya menguasai bacaan dan gerakan sholat yang benar. Yang kedua adalah tempat dan kondisi fisik juga. Dalam arti kata gini, sholat itu akan sangat terpengaruh membantu kekhusyuan kalau karpetnya bersih, bajunya bersih, suasana ruangannya enak, itu membantu. Jadi coba bedain antara orang bangun sholat malam yang dia sebelum tidur sejadahnya sudah dibubuhi minyak wangi, udah disiapin pakaian yang mau dipakai, kalau perlu sudah disetrika rapi, khusus ini mau ketemu dengan Allah nanti malam. Misal kalau mau ketemu wali kota bajunya rapi, diundang jam 6 pagi mungkin semalaman suntuk nggak tidur.
Kalau sama Allah luar biasa, pakai baju kos yang robek-robek gitu kan. Kemudian kotor, bau badannya nggak enak, keringatan, nggak mandi, nggak apa, beda. Nah, kita kalau mau ketemu wali kota, mau ketemu pejabat, pasti mandi dulu, pakai roll on, pakai baju yang bersih, luar biasa, pakai sepatu di smear, jalannya diatur. Nanti sebentar saya mau ngomong apa nih, ngomongannya diatur. Ini sama manusia seperti Anda sama. Kalau dia nggak mandi, ketiaknya juga bau. Kita mau ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, nggak faham, ini harus difahamin nih, harus, nggak bisa nggak. Beda antara orang yang hanya bangun, ya sudah bangun lah pakai baju kaosnya dia, pakai celananya dia yang biasa sudah lama 10 tahun dipakai, kemudian dia wudhu langsung sholat aja, Allah Akbar, buru-buru selesai. Dengan orang yang sudah dari malam ditata rapi, sudah dibersihkan, dipakai minyak wangi, memang dijadwalin tidur lebih cepat, itu lain. Pada saat sholat dinikmatin gerakan-gerakan dan bacaan sholat itu penting sekali, itu penting sekali.